Madrasah wa muallimah. Wanita Kota Tarim itu adalah madrasah. Karena seorang ibu itu madrasah ya. Pesantren sebelum pesantren itu ibu. Madrasah sebelum madrasah itu ibu. Kalau ibunya nggak baik pendidikannya, maka dipondokkan kemanapun tetap nggak bisa baik. Karena madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang paling pertama. Nah, sebelum kita tutup ceramah kita, ada beberapa cerita tentang bagaimana seorang wanita itu di Kota Tarim menjadi pengajar dan madrasah. Nah, karena dikatakan bahwasanya ma yakun wali kabir illa tarbiyah imra'atin. Enggak ada wali jadi wali besar kecuali peran dua orang. Dua orang ini yang menjadikan wali seorang wali. Yang pertama adalah ummus salihah, ibu yang solehah. Yang kedua az-zaujah al-muti'ah, seorang wanita atau istri yang nurut dengan suaminya, istri yang membantu suaminya. Terlahirnya seorang wali dari dua pangkuan seorang ibu dan pangkuan seorang istri yang soleha. Dua ini yang bisa. Nah, dikatakan dulu ada di Kota Tarim ini ada anak umur 9 tahun. Umur 9 tahun, ibunya ini sholat duha. Si anak ini ngomong, ketika aku bangun tidur, aku lihat ibuku sholat duha, ayahku baca Al-Quran, pembantuku sedang berzikir, sehingga aku tidak ada pilihan untuk bermain di rumah, melainkan kalau nggak mau sholat ikut bersama ibuku, baca Quran bersama ayahku, atau aku harus berzikir bersama pembantuku. Satu saat, namanya anak kecil, sulit masih dalam pendidikan. Anak kecil ini ketika ibunya sholat, dia ini ketawa, mungkin cerita sama pembantunya atau siapa, atau dia ingat sesuatu cerita di luar, cerita gurunya, ketawa sampai terbahak-bahak. Ibunya dicepatkan sholatnya, ibunya langsung nangis meneteskan air mata. Si anak ini kaget, kenapa ibu nangis? Didatangi sama si anak, ya Allah, beliau mengatakan ibunya bahasanya laqad asbahat buyutuna syabihan bil aswaq. Ya Allah, apa dosaku ya Allah, sekarang rumahku kok jadi seperti pasar, jadi tempat kayak kafe, tempat ketawa ya Allah. Seperti itu. Si anak ini ketakutan, si ibu ngomong gitu, nangis, dipanggil sama kakaknya, ayo tobat ya, tobat. Kemudian si anak itu bertobat di depan kakaknya dan di depan ibunya, dan si pembantu setiap hari mengingatkan taubah makbulah, tobatnya diterima. Artinya apa? Diingatkan terus sama si pembantu supaya si anak tidak mengulangi lagi. Bahkan dikatakan si kakak mengatakan tub kama tubta dikatakan si anak ini satu saat ngambil ada teh. Anak dulu itu kalau minum teh ini sudah kayak hari raya dulu teh. Nah, sampai di Kota Tarim dulu anak kecil itu katanya kalau disuruh-suruh itu cuma dikasih gula di tangannya, dijilat-jilat gitu sudah seneng, sudah anak kecil dulu dapat gula. Karena di Kota Tarim itu bangsa yang paling kaya di zaman tersebut, diantaranya kalau yang baru-baru ini adalah bangsa Al-Kaf. Bangsa Al-Kaf ini orang yang terkemuka, bahkan yang pertama mendatangkan mobil ke Kota Tarim adalah bangsa Al-Kaf. Jadi kalau anak kecil disuruh-suruh itu dikasih gula itu sudah kayak hari raya, sudah kayak anak sekarang makan es krim coklat seperti itu. Si anak ini minum teh, ketika minum teh berdiri, minum teh dalam keadaan berdiri. Langsung si ibu ngomong bahasanya, ala finjan sahi doyakta adabin nabawi. Apa gara-gara secangkir teh, apa gara-gara secangkir teh kau sia-siakan adabnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah? Kau sampai gara-gara dari senengnya minum teh sampai kau lupa nggak duduk? Tub kama tubta yaumul qahqaha. Tobat kamu sebagaimana kamu waktu itu tobat ketika kamu tertawa terbahak-bahak, kamu tobat. Sekarang tobat dari minum berdiri sebagaimana kamu tobat daripada kamu tertawa terbahak-bahak. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini pendidikan ya di Kota Tarim, pendidikan di Kota Tarim. Bahkan dikatakan di Kota Tarim itu innas sabiyah, seorang bayi anak perempuan, anak gadis kalau sudah umur 10 tahun itu la yumkinu minat tabassum bimahdharir rijal, nggak boleh senyum di hadapan orang laki. Ini akhlaknya. Jadi anak kecil umur 10 tahun perempuan kalau sudah umur 10 tahun nggak boleh senyum di depan orang laki, biar nggak kena fitnah. Seperti itu.